ketika Yesus memberikan diri sebagai korban yang sempurna, saudara, lalu kemudian Yesus berkata, Eloi, Eloi lama sabatani. Ya Bapa, mengapa engkau tinggalkan aku? Dan kalimat yang terakhir keluar dari mulut Yesus adalah it's finished. Maka Alkitab berkata, maka tiba-tiba terjadi gempa dan tabir bait Allah terbelah menjadi dua. Rumah Tuhan itu pecah, saudara. Bait Allah itu ada 3 ruangan, ada pelataran, ada ruang kudus, dan ada ruang maha kudus. Pelataran itu kepada umat, kepada jemaat. Ruang kudus itu kepada para imam. Semua imam boleh masuk ke ruang kudus. Tapi ruang maha kudus hanya para imam yang bertugas. Kalau tidak bertugas tidak boleh masuk ke ruang maha kudus. Bayangkan kalau imam saja tidak boleh masuk ke ruang maha kudus, bagaimana dengan jemaat? Makanya dulu Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu dengar, dulu biasanya jemaat disebut orang awam. Awam itu artinya tidak tahu apa-apa. Kenapa tidak tahu apa-apa? Karena cuma di pelataran. Maka ketika Yesus berkata, it finished, sudah selesai, maka tiba-tiba terjadi gempa, saudara. Lalu tabir bait Allah terbelah menjadi 2. Tidak lagi ada pemisah antara ruang kudus dan ruang maha kudus. Jadi jemaat juga boleh masuk ke ruang maha kudus. Maka sekarang saudara dan saya kita bisa berkata begini, kamulah bangsa yang terpilih, imamat rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah, memberitakan perbuatanmu. Lalu pertanyaannya, Pak, apa artinya tabir bait Allah terbelah menjadi 2? Ada kebenaran yang luar biasa, saudara-saudara. Tabir bait Allah terbelah menjadi 2 punya 2 pengertian. Yang pertama, tabir bait Allah terbelah menjadi 2 membuktikan bahwa Yesus yang kita sembah adalah Tuhan. Pada saat Yesus hendak disalib, saudara-saudara, banyak orang mencemooh, banyak orang membenci, semua orang menganggap Yesus bersalah dan pantas dihukum. Tapi ketika Yesus menghembuskan nafas yang terakhir, saudara-saudaraku, dan dia berkata, sudah selesai, it's finished. Maka terjadi gempa dan tabir bait Allah terbelah menjadi 2. Baru kemudian para imam, orang-orang Farisi, dan semua orang sadar, mata mereka terbuka. Dan mereka berkata, ternyata Yesus tidak bersalah. Saudara, Yesus adalah Tuhan. Yesus kita adalah Tuhan. Tidak ada kuasa yang lebih dari Tuhan kita, saudara. Dengar, kapan saja, di mana saja, dalam situasi apa saja, Yesus tetaplah Tuhan dalam hidup kita, saudara. Tepuk tangan bagi Yesus kita. Jadi kalau ada orang Kristen yang beralih imannya, saudara-saudara, ada satu tanda tanya besar. Itu artinya akarnya nggak kuat. Dia tidak kenal siapa Tuhannya, saudara. Tidak boleh jual imanmu hanya karena nyong ganteng. Kamu anak raja di atas segala raja. Nilaimu mahal, ditebus dengan darah Yesus. Lebih baik jomblo daripada tinggalkan iman. Jomblo tok tidak berdosa. Lebih baik jomblo masuk surga daripada tinggalkan iman masuk neraka. Saudara-saudara, orang yang beralih imannya itu orang yang tidak mengenal siapa Tuhannya, saudara-saudara. Saya berdoa, saudara-saudara, kenallah pribadi Yesus kita. Dia Yesus yang tidak hanya mati, tapi dia bangkit kembali dan menggaransi kemenangan dalam hidup kita. Kenapa garansi kemenangan? Bukan cuma saat dia bangkit, tapi sejak dia lahir. Lihat saya ke depan. Sejak dia lahir, predikat sebagai Immanuel itu melekat dalam dirinya. Dia akan diberi nama Immanuel. Immanuel artinya Allah beserta kita.
Jadi dalam situasi apa saja, kapan saja, Dia Sang Immanuel tidak pernah meninggalkan kita. Karena Dia tidak pernah meninggalkan kita, musuh Tuhan. Lawan kita lawan Tuhan. Masalah kita masalah Tuhan. Bagaimana kita tidak jadi pemenang, saudara? Sekali mengikut Yesus sampai selama-lamanya tetap mengikut Yesus. Sekali mencintai Yesus sampai Yesus datang kembali, kita tetap mencintai Yesus. Setiap hari saudara di dalam pergumulan yang berat, di dalam masalah yang kita hadapi, saudara selalu berkata begini, ku mau cinta Yesus selamanya. Tabir bait Allah terbelah menjadi dua, itu pengertian yang kedua adalah tidak ada lagi pembatas. Tabir bait Allah terbelah menjadi dua. Tidak ada lagi pembatas antara ruang kudus dan ruang maha kudus. Tidak ada lagi pembatas dan perbedaan antara imam dan jemaat. Semua sama di hadapan Tuhan. Jadi tidak ada lagi berkata begini, doa pendeta boleh, doa saya tidak boleh. Siapa bilang? Doa kita sama berkuasa, saudara. Maka kalau maaf, kalau ada yang kerasukan setan di tetangga, Bapak Ibu jangan cepat-cepat telepon Pak Gembala. Hei, semua punya kuasa yang sama. Kalau ada pendeta bilang begini, saya kalau ada begitu panggil saya, itu pendeta sombong. Kenapa? Karena memang Tuhan memberikan kuasa kepada kita. Tabir bait Allah terbelah menjadi dua. Tidak ada lagi pemisah antara imam dan jemaat. Kita semua punya kuasa yang sama. Amin. Jadi kalau dulu hanya imam yang datang berdoa, sekarang kita semua bisa berdoa. Makanya di rumah Bapak Ibu bisa berdoa. Bapak, di hadapan Tuhan semua kita berharga. Tidak ada lagi anak emas, anak perak, anak perunggu. Gak ada. Kita semua sama di hadapan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Kita semua sama dan layak diberkati dengan berkat porsi yang sama. Yang percaya katakan. Waktu tabir bait Allah terbelah menjadi dua. Look at me. Ruang maha kudus adalah ruang supranatural. Makanya para imam kalau masuk di situ kalau nggak kudus langsung mati. Makanya saudara, para imam kalau pergi kakinya diikat dengan tali. Lalu kepalanya itu ada bunyi, ada apa? Bunyi apa? Sapi biasanya kalau jalan dia ting tang ting tang teng tang teng tang apa di situ? Apa namanya itu? Ya bela apalah itu namanya, pokoknya kira-kira begitulah. Jadi dia jalan selama bunyi berarti dia aman. Kalau dia nggak bunyi sudah dead tuh, mati tuh. Nah, orang tidak berani masuk ruang maha kudus saudara. Jadi kalau sudah nggak bunyi ditarik saudara, dia tarik keluar. Ruang maha kudus adalah ruang supranatural. Ruang kudus adalah ruang natural. Supranatural itu yang kita kenal dengan mujizat. Ketika tabir bait Allah terbelah menjadi dua. Bukan cuma para imam yang boleh mengalami mujizat. Tapi semua kita, umat Tuhan yang ditebus dengan darah Yesus, bisa mengalami mujizat dalam hidup kita. Haleluya! Bahkan yang lebih dahsyat adalah, lihat saya Bapak Ibu, ini kagum saudara. Para imam untuk masuk ruang maha kudus itu 1 tahun sekali. Tidak bisa sembarangan masuk ruang maha kudus. Harus dijadwal dan 1 tahun sebelumnya saya jaga hidup saya kudus. Nggak boleh lihat sembarang. Karena kalau saya lihat sembarang masuk mati langsung. Itu ruang supranatural. Untuk langsung bisa mendengarkan suara Tuhan, bertemu dengan Tuhan. Nggak boleh sembarangan, mohon maaf ya. Bahkan mohon maaf para imam yang akan bertugas 1 tahun ke depan. 1 tahun dia menguduskan diri. Jaga hidup begitu kudus saudara. 1 tahun sekali. Ketika tabir bait Allah terbelah menjadi dua. Tidak lagi 1 tahun sekali. Kita setiap waktu, setiap saat bisa bertemu dengan Tuhan kita. Dan bisa mengalami kuasa Tuhan kita saudara. Oh, saya berdoa ini menggairahkan kita. Haleluya. Jadi tabir bait Allah terbelah menjadi dua.
Itu memungkinkan saudara dan saya mengalami perkara-perkara supranatural, mujizat yang orang bilang gak bisa, tiba-tiba jadi. Aduh, nggak tahu bagaimana bisa bayar hutang, tiba-tiba Tuhan berkati hutang lunas. Orang yang makan uang kita tiba-tiba dia mimpi. Besok mati, langsung dia bayar hutangnya. Atau ada strategi, kalau ada saya lihat di TikTok kalau nggak salah. Ada orang yang minjamin uangnya, pinjam uang, hutang dia nggak bayar-bayar. Akhirnya dia telepon, bro, itu hutangnya nggak usah bayar. Oh, serius? Iya, nggak usah bayar. Karena saya ini dukun bilang, yang hutang itu akan jadi tumbal. Oh enggak, saya bayar sekarang. Saudara pasti yang tidak tertawa tidak pernah lihat itu, saudara. Oh ya, kalau begitu besok saya bayar. Enggak usah, karena dukunnya bilang hari ini kalau ini langsung jadi, daripada ini kamu jadi tumbal hari ini. Oh enggak, sekarang saya bayar. Saya berdoa saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, dengarkan. Ketika tabir bait Allah telah pernah menjadi dua, mujizat bukan hal yang luar biasa. Kanker bisa disembuhkan, tumor bisa disembuhkan, hutang-hutang bisa dilunasi, rumah tangga yang akan hancur akan dipulihkan. Tidak ada perkara yang mustahil lagi bagi orang percaya. Terima kasih buat amennya. Yesus, ku percaya mujizat ada di tempat ini. Ku disembuhkan, ku dipulihkan. Yesus, ku percaya. Boleh angkat tangan. Yesus, sama-sama nyanyi dong. Mujizat ada di tempat ini. Di tempat ku disembuhkan, ku dipulihkan. Yesus, ku percaya. Yesus, ku percaya. Yesus, ku percaya. Haleluya! Sama-sama serukan haleluya!